Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus semua. Ditanya, kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Kata Nabi Isa, ibadah itu tijar. Ini ibadahnya pedagang. Kalau melakukan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah itu tijar. Terus jalan lagi, ketemu orang yang sama, yang kurus, yang ibadah terus. Ditanya, kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Kata Nabi Isa, ibadatul ubat. Ini ibadahnya para budak. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan. Jamu majikan, jamu rektor, jamu pimpinan itu namanya ubat, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus kelompok ketiga, itu orangnya happy. Cara Jawa itu badannya klemis. Klemis itu nyaman. Air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman. Terus ibadah ya nyaman. Ditanya, kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabung ini. Ibadatul muhibbin, ibadahnya orang yang mencintai Allah. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis qudsi Allah ngendikan gini. Ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ingin masuk surgamu ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Kata Allah, laulam aku jannatan walana ran alam akun ahlan antuto aku masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan saya tidak menciptakan surga walana ran dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan antuto apa terus aku iku ora pantes mbok sembah. Gue tetap pantes Gusti. Nah itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya ini kan orang yang sering bikin analogi tentang ilmu-ilmu hakikat. Misalnya gini, sampai tak tanya, ini mic ini warnanya apa? Sampai jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali. Nggak ada yang bayar ya jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalam ini. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran. Misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam. Ikhlas nggak kamu? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti gak jadi dosen jadi wali nanti repot. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali gitu. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Gak masalah kan, masalah di rumah maksudnya, gak masalah di kamar. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, andai kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya enggak lah mesti rugi, ngapain? Yakin dengan masalah gitu. Makanya sebenarnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena. Tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat rahman, sangat ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala apa? Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur itu. Suatu saat Robi Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti nggak apa itu? Obor itu. Yang satu bawa air 1 gelas. Ditanya, kamu mau kemana?
mau membakar surga dan memadamkan neraka. Kenapa ya? Doanya Rabi'ah yang paling masyhur gitu. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri, tidak usah diisi yang lain, saya. Karena ini sudah ilah dari jatil hakikat. Kalau kita bisa mengatakan satu dapat satu dua itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UI tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan tidak pramugari lagi, maka nggak perlu senyum. Kasihan suaminya. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus pengajar, di rumah tidak pengajar tapi penghajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Allah itu Tuhan, di mana-mana Tuhan, kapanpun sebagai Tuhan. Di sini ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran, ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fattakun naro itu dengan fattakuni itu banyak fattakuni sebetulnya. Karena kalau fattakuni itu ilmu hakikat, jadi fattaku mongko wedya sira kabeh nek isun, kamu takutkan saya, takutlah kepada saya. Ya ulil albab, kalau kamu punya akal. Jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah, bukan takut sama neraka. Makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid, mubalignya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan main. Neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai ke Jahannam paling bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa misalnya. Benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan kedalamannya. Neraka itu menghabiskan meteran berat. Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Enggak apa ya? Oh, semua cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus di penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa berbalik. Terus masyhur Sayyidina Ali mengatakan, "Atajizu an wasfi makhluqin mislah." Masa ngadepin neraka saja sesusah itu? Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan Allah. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Jika semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak. Karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam ya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak nunggu bikin neraka atau surga. Kita ini adalah orang yang sudah peduli sama pendidikan. Untuk diangkat dosen apa enggak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak ya tetap semuanya harus gitu. Peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Kita pengurus yayasan apa enggak ya tetap peduli sama yatim. Nah itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsinya. Itu termasuk yang diajarkan Sayyidina Bid'ah Salam. Jika kita kalau maknani fattakun naro sama fattakuni wattaquwah, kualitasnya itu tentu tinggi fattaquwah atau fattakuni ya udah. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bukan nunggu karena Allah bikin surga atau neraka. Itu dalam ilmu tasawuf. Tentu kita mungkin kelasnya tidak sampai seperti itu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah. Bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hannan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annarisa nahnu ya Allah dzurriyyatuna man ahabbana wa talamiduna ya Allah. Rasulaka Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa yu'allimul kitab wal hikmata sakinah kanal azim. Allahumma shalli ya Allah ala sayyidina Muhammad wa khalilika Ibrahim wa najika Musa wa safika Isa. Wa man asyaddu khairatan fika sayyidina Nuh wa jamil masallam bi syuhada salina hasuna ulaika. Allahumma ya wa azikna halawata ta'limi kitabikal karim wa halawata ta'allumi wa halawata amal wa halawatal munajati fika alaka ya wa hatta nakuna ibadan laka wa ibadan nafrahu fika ya Allah wa nattasiu fika wa ibadan ya wa la nakunu fi qalbina illa anta wa anta wa ya fatiras samawati wal ardi ya waliyati fid dunya wal akhirah. Tawafani muslima wal hikmi sholihin rabbi usina nashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni wa adkhilna wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah li mahabbati kitabika wa hadaytana ya wa bi ta'allumi wa ta'limi kitabika wa hadaytana bil ghirati laka fika ya hadaytana hab lana bil ladunka rahmah rahmatal hidayati fika wa laka fika ya Allah innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.